hidung pakai acara gatal nih. Kanan Gempol Sidoarjo. Apa sana ya? Enggak, sini. Selamat malam teman-teman semua. Sekarang ini jam 6.07. Posisi ini kita lagi di SPBU Utama Raya ya. Bentar lagi kita udah mau masuk ke kota Probolinggo. Dan posisi untuk saat ini situasinya cukup ramai juga. Lagi ada banyak depan kita ini bis-bis para wisata SMP Negeri 4 ya kalau nggak salah tadi, SMP Negeri 4 Salatiga lagi mau ke Bali. Ini kita lagi parkir dulu sebentar istirahat teman-teman bareng sama si Wultop depan kita ini. Dulu bentar ke toilet, habis itu kita lanjut jalan lagi. Posisi teman-teman dari sini kita menuju ke Surabaya itu coba kita cek ya. Surabaya 149 kilo lagi ya, itu sekitar 4 jam. Jadi kalau sekarang ini jam nggak nyala nih jam 6.08, berarti kita nyampe Surabaya mungkin sekitar jam 10 atau jam 11 malam. Oke, kita siap-siap langsung jalan aja biar nggak lebih malam lagi ya, takutnya bisa sampai jam 12 ntar tengah malam baru nyampe Surabaya. Oke, siap-siap kita gas. Lanjut teman-teman, terima kasih SPBU Utama Raya, kita boleh istirahat, fasilitasnya mantap sekali, arealnya luas ya. Memang favorit sih orang kalau road trip ke Bali ya. Bisa teman-teman lihat nih, gede, dia punya restonya banyak. Ini bis yang parkirnya bisa wow berapa ya, yang besar-besar itu mungkin bisa 10 kali. Di depan aja 4, dalam mungkin bisa 6 apa 7, bahkan mungkin 8 kayaknya. Di arealnya luas, terus dia punya BBM juga komplit buat apa yang nyari-nyari turbo, terus kemudian Pertamina Dex itu semua adalah di SPBU itu. Dia punya toiletnya juga bagus ya, terus banyak juga, jadi nggak perlu antri-antri lah. Martnya juga ada, semua jadi komplit. Memang rata-rata yang baik yang touring ya atau road trip pakai mobil, bis apa semua, banyak yang suka istirahat di SPBU Utama Raya itu. Dari posisi kita sekarang, saya tembak dulu ke Probolinggo teman-teman ya, biar nggak kaget langsung 150 kilo. Apalagi udah malam kayak gini, kita lihat 150 kilo tuh kayak waduh. Kalau masih jam-jam berapa ya, jam 3 lah atau jam 2, jam 3 gitu aman. Tapi kalau udah malam gini, waduh, kita kalau lihat kilometer masih segitu tuh agak gimana gitu ya. Ditembak dulu yang 50 kilo sejam 10 menit, habis itu baru kita gas yang 100 kilo. Ini bentar lagi kita masuk ke PLTU Paiton ya, di dekat Kraksan. Sejauh ini aman jaya teman-teman. Update dulu untuk kondisi kita berdua ini. Jadi untuk si Utop ya, jadi namanya Ultop teman-teman, biasa dipanggil Utop aja biar pendek. Ya, si Utop ini aman jaya, sepanjang perjalanan nggak ada keluhan sama sekali. Performanya juga ngisi terus tenaganya, nggak ada ngempos ya. Padahal sepanjang hari juga kita jalannya kadang-kadang kalau pas lagi kosong banget bisa mau 880 ya kan. Kadang-kadang 90 juga, dan cukup lama juga, ada kali berapa sejaman bisa kayak gitu ya. Tapi rata-rata sih di bawah itu, biasanya ya paling 60-70. Tapi ya tetap aja performanya memang bagus sekali, luar biasa untuk si Utop ini. Apalagi keiritannya bro, luar biasa ya. Isi full tangki saya belum benar-benar coba sampai habis banget ya, tapi berdasarkan pengalaman kita, isi ini kan full tanknya 5 liter. Nah, jalan 250 kilo itu plus itu jalannya rutenya nanjak ya teman-teman. Itu belum habis ya, jadi masih bisa jalan-jalan lagi. Untuk realnya berapa, mungkin nanti satu waktu kita coba cari waktu, kita bakal tes ya benar-benar sampai habis itu berapa. Kalau sekarang ini kan saya nggak bawa bensin cadangan, nggak bawa persiapan apa-apa, jadi agak repot lah. Jadi nanti kita cari hari ya spesial buat kita tes satu tangki itu dapat berapa kilo ya. Pokoknya mulai dari isi penuh sampai dia benar-benar mati. Nah, nanti habis itu sekalian kita persiapan bawa bensin cadangan. Di sebelah kanan kita teman-teman sudah ada PLTU Paiton dengan lampu-lampunya ya. Jadi gemerlapan sekali untuk di PLTU ini.
asik banget kalau kita lihat dari laut teman-teman. Kalau kita naik kapal DLU dari Lombok, kapal yang mana? Kalau nggak salah Kirana deh, Kirana 7. Nah itu kan kapalnya sedikit lebih kecil tuh teman-teman. Dia rutenya itu dari Lombok langsung Surabaya, PP aja kan, jadi Lombok Surabaya aja. Dia lintasnya tuh di tepi-tepi Pulau Jawa ini teman-teman. Nah selain kita dapat, udah ada flyover di sini bro. Oh wow, kaget. Biasanya nggak ada flyover di sini, ini mah tol ini. Ganteng. Nih apa, dari ujung Jakarta sana kita ujung barat di Anyar, tolnya berarti udah mulai nyambung di sampai sini ya, di PLTU Paiton ini. Ini bentar lagi udah apa, dia punya exit tol udah mau jadi tuh kayaknya. Oke, ini PLTU-nya teman-teman. Cerobongnya aktif 1, oh 2 aja ya, sementara 2 yang aktif. Mungkin nanti aktifnya bergantian kali ya, bergantian, atau mungkin kalau dibutuhkan ya langsung bisa nyala semuanya bro. Iya kan, kalau nyala semuanya mah ini surplus listrik ya. Perkembangan mobil listrik, nah itu lagi digeber biar apa namanya, surplus listriknya itu terpakai ya, khususnya untuk kendaraan listrik gitu kan. Kendaraan listrik tuh satu kali ngecas wattnya gede ya, beberapa kilowatt itu. Berapa saya nggak tahu teman-teman, 100 kilowatt kali ya kan, buat yang ngecas apa sih istilahnya, berapa, kayak setengah jam udah bisa isi banyak gitu kan. Nah tapi kembali lagi, mungkin kalau setiap apa namanya, beda mobil beda kemampuan untuk menyerap listrik ya. Jadi ada yang memang bisa fast charging, ada yang mungkin ya lumayan cepat tapi nggak secepat itu ya kan. Balik lagi ke teknologi baterai yang disematkan di mobil tersebut. Wah ini sebelah kanan gudang batu bara bro. Gile, gede banget. Ya mesinnya juga sebesar itu sih teman-teman, makanya untuk gudang batu baranya mesti banyak itu ya di Paiton ini. Untuk lintas malam di Pantura Jawa Timur ini aman teman-teman ya, kendaraan banyak, lalu lintas juga boleh saya bilang cukup rame ya. Ini sekarang jam 6.23, setengah 7, sampai jam-jam 8, jam 9 tuh masih rame teman-teman di Pantura Jawa Timur ini, karena lalu lalang kendaraan ini kan jalur utama ke Bali nih kan, hidup terus. Apa, truk-truk ini kirim barang tuh jalannya benar-benar 24 jam teman-teman, sampai malam juga masih gas terus. Jadi kita yang melintas di sini nggak perlu khawatir, warung pun buka 24 jam banyak di sini ya. Jadi kita lewat mas santai aja. Tapi meskipun begitu teman-teman, suasananya aman, rame ya, kita tetap juga harus waspada ya. Jangan sampai lengah, malah itu jadi berbahaya buat kita, baik dalam fokus kendaraan, berkendara maksudnya, atau misalnya kita lagi istirahat, berhenti, apalagi kalau sendirian. Nah itu tetap kita harus waspada ya, lihat sekitar ya, pasang kira terus, manakala dirasa kurang aman, cepat-cepat ya sudah langsung tancap gas bro ya, jangan tunggu-tunggu lagi gitu. Pokoknya kita ikutin aja insting ya. Kalau insting dirasa kurang aman, udah langsung kita cari keramaian atau langsung pergi aja gitu ya, jangan berlama-lama di daerah tersebut. Wah ini saya kenapa malam ini jadi penuh banyak nasihat nih. Tapi nggak apa-apa teman-teman ya, lebih baik saling mengingatkan, itu lebih baik. Saya juga sendiri mengingatkan diri saya ya, biar sambil berkendara malam ini juga pasang kira terus ya, jangan sampai rasa asik ya terus lupa deh. Di sebelah kiri kita ini teman-teman ada pintu tol, tapi kayaknya belum operasi ya. Pintu tol di Probolinggo ini, Paiton ya. Ini kita mengarah masuk Probolinggo. Nanti di depan kayaknya ada satu pintu tol lagi deh. Seingat saya ya teman-teman. Ya kayaknya ada satu lagi di depan ya.
Saya udah lama juga teman-teman nggak riding di atas 300 kilo atau 350 kilo ya. Jadi untuk riding panjang sampai hari ini 420 tuh waduh. Saya sendiri riding di atas 350 kilo tuh terakhir riding panjang itu kapan ya? Udah lama sih rasanya teman-teman. Kalau diambil rata-ratanya biasanya sih paling saya sehari tuh 300 atau 300 lebih sedikit ya, 300 kecil, 320, 25 gitu. Paling sering lagi malah di bawah 300 cuma 250. Itu menurut saya dari range jarak yang saya pernah tempuh dalam satu hari ya. Paling enak tuh segitu tuh 250, 300. Itu banyak activity yang masih bisa kita lakuin setelahnya ya. Ini mungkin masih bisa jalan-jalan, apa beli makan, cari ini itu bisa tuh. Ya, tapi kalau udah di atas itu udah agak susah ya karena nyampe-nyampe juga udah capek. Nah, ini kita masuk penginapan juga udah malam dan malam banget ya kan. Jam 10-an. Ya masuk ke penginapan ya paling udah langsung kita cari makan juga yang cepat aja dekat-dekat situ atau kalau enggak ya seadanya. Indomie atau pop mie gitu ya yang cepet-cepet gitu. Jadi kalau boleh saya saranin ke teman-teman, apalagi kalau pakai motor kecil ya kayak kita gini metik-metik ya, baiknya ambil jarak itu sehari sekitar ya segitulah 250 atau 300 paling banyak. Lebih bagus lagi, lebih sedikit lebih bagus ya, 150, 200. Wah, itu sih nikmat sekali teman-teman ya. Kita nyampe masih bisa jalan-jalan, mungkin cari kafe ya kan, nongkrong dulu, cari teman di kota baru. Wah, itu enak banget sih. Biar kita punya kualitas traveling juga lebih bagus gitu ya. Tapi ya balik lagi, kan nggak setiap kali kita bisa punya waktu yang banyak ya kan. Tapi kan tetap juga pengen traveling. Nah, berarti kita agak sedikit push aja gitu sama kayak kita kali ini. Ini juga agak nge-push teman-teman karena memang harus sampai di Jakarta sebelum, ya mudah-mudahan sih ini sampai udah di Surabaya malam ini. Ya mudah-mudahan sih dalam 2 hari ke depan kita udah bisa sampai Jakarta karena ada keperluan ya, jadi harus bergerak terus ya, nggak perlu balap ya, nggak perlu kenceng juga, tapi ya terus bergerak biar bisa nyampe gitu ya. Kalau kita extend nggak nyampe. Saya pernah tuh di mana ya, kalau nggak salah Bondowoso teman-teman. Saya itu salah satu kota yang menurut saya nyaman sekali ya di Bondowoso karena sepi, terus kemudian cukup sejuk udaranya ya, nggak terlalu dingin tapi juga nggak panas banget. Dia nggak untuk daerahnya nggak tinggi banget juga, jadi menurut saya pas banget lah. Terus kemudian ya itu nggak pernah macet, nggak ada suara klakson. Fasilitasnya memang nggak sekomplit kota-kota lain seperti Jember ataupun Situbondo ya atau Probolinggo, tapi yang kita butuhin tuh ada semua. Jadi menurut saya cukup. Plus karena dia nggak dilewatin sama misalnya kayak kereta, oke, ada ambulan teman-teman. Karena dia nggak dilewatin sama kereta ya, terus kemudian untuk kayak misalnya bandara juga nggak ada, jadi memang kotanya tuh nggak begitu banyak yang datang gitu ya, sepi-sepi jadinya. Enak sekali di situ. Jadinya karena nyaman, awalnya 1 malam ya kan, terus kemudian tambah 1 malam lagi, sampai saya jadi 4 malam di Bondowoso asli. Karena keasikan. Terus wah ini nggak bisa kayak gini nih, kalau kayak gini bisa nggak pulang-pulang kita. Sudahlah, terpaksa kita langsung beres dan langsung jalan. Itu salah satu tantangan juga sih kalau udah traveling terus kemudian ketemu nyaman di satu kota gitu. Nyamannya tiap orang beda-beda ya teman-teman. Ada yang senang sepi, ada yang senang keramaian, ada yang senang ketinggian, ada yang suka pantai ya. Jadi kembali lagi, setiap orang punya hobi atau kesenangan kan beda-beda gitu. Kalau teman-teman sendiri kira-kira kota favoritnya kalau di Pulau Jawa nih kira-kira di kota mana ya? Kalau saya salah satunya, tentu banyak yang saya suka teman-teman. Saya nggak bisa bilang saya paling suka kota A karena sulit sekali untuk menentukan cuma satu ya, itu nggak bisa. Kalau bilang Jogja nggak bisa, yang lain juga asik, Malang juga asik ya kan, Bandung juga. Jadi
gimana ya? Bagi saya Bondowoso ini salah satu dari salah banyak yang mengasihkan buat saya. Sekarang ini jam nggak nyala. Jam 6.46 kita udah masuk di Kraksan, teman-teman. Kurang lebih dari SPBU Utama Raya ada kali setengah jam lebih sedikit. Iya, setengah jaman kayaknya ya. Nyampe di Kraksan ini dan 40 menit lagi masuk Probolinggo. Masuk jam 7 malam ini ya seperti ini untuk suasana lalinnya ya. Ramai sekali, padat, bro. Nah, kalau malam-malam teman-teman mau naik ke Bromo, nginapnya di kota-kota ini nih, Kraksan ya, Probolinggo, atau naik sedikit ke atas mengarah ke Bromo, itu banyak sudah penginapan. Jadi tinggal teman-teman cari aja karena udah dekat sekali kalau dari sini ya. Plus naik dari Probolinggo ini juga boleh saya bilang jalurnya paling bagus ya untuk mobil maupun motor. Kebanyakan kalau mobil naiknya sih dari Probolinggo ini, teman-teman, karena jalurnya tuh bisa saya bilang nggak langsung begini tiba-tiba ya. Jadi dia landai pelan-pelan, tahu-tahu udah nyampe di atas gitu ya, di parkirannya. Dan kalau memang mau turun ke lautan pasir, bisa milih, teman-teman mau jalan kaki bisa ya, atau mau naik kuda bisa, atau misalnya pakai jeep bisa gitu. Jadi tinggal teman-teman pilih saja pengen pakai yang mana gitu. Saya pernah dulu waktu masih sekolah di Malang sama teman-teman sekolah, kita semobil gitu, sama naiknya dari Probolinggo ya. Terus kemudian kita parkir di tempat parkirnya, terus kita semua bareng-bareng waktu itu berberapa ya? Kayaknya 10 apa ya, 2 mobil. Nggak lebih mungkin, sekitar 12 jalan kaki semua. Kita jalan kaki semua dari atas turun ke ke lautan pasir, terus habis itu naik ke Kawah Bromo tuh. Wow, padahal lumayan jauh loh dari atas itu, tapi ya nggak berasa karena rame kan, jadi jalan sambil ngobrol-ngobrol ya, hitung-hitung sambil olahraga ya kan, bakar kalori juga, habis itu makan kita ya kan. Ini masuk kota Kraksan seperti ini, teman-teman, suasana kotanya malam hari. Ramai sekali. Sebelah kanan nih alun-alun kayaknya, sebelah kiri kantor Bupati Probolinggo di Kraksan, bro. Depannya alun-alun. Ini padahal belum masuk kota Probolinggo ya, masih 20 kilo lagi, tapi kantor bupatinya di sini. Kita barusan lewat dari pabrik gula Wonolangan, teman-teman. Tadi ada tulisannya 1832. Wow, ini dari zaman pendudukan Belanda ya. Itu pabrik gula udah ada nih di ini Probolinggo ya. 4 kilo lagi masuk Probolinggo ke arah depan kita nih. Atau 9 menit. Oke, kita masih 100 kilo lagi. Ini baru 50 kilo, bro. Masih ada 100 lagi. 100 to go until we arrive in Surabaya. Santai aja karena masih jauh juga, jadi nggak usah terlalu diforsir. Semakin kita pengen cepat sampai, itu semakin kita kelelahan dan semakin di jalan juga semakin buyar gitu lah ya, karena apa-apa tuh pengen cepat gitu malah membahayakan. Jadi mending kita santai aja. Mau istirahat dulu, nyantai. Ini juga kayaknya saya mau istirahat dulu sih. Kita nyantai dulu, slow, baru lanjut jalan lagi ya nggak usah diburu-buru, bro. Nah, welcome to kota Probolinggo. 7.18 ya, ini mah nyampe Surabaya bisa jam 11 malam ini. Oke lah, nggak masalah. Nanti sampai Surabaya, saya tuh kalau tiap kali sampai Surabaya, teman-teman, itu kayak mandatory activity gitu ya, harus nyari tahu telur. Tahu telur yang pakai petis, bro. Waduh, itu kangen banget asli ya. Ya nggak tahu di mana, pokoknya bebas aja. Yang gerobakan juga sikat ya kan. Pas ada yang kelewat, oh ini ada nih, sikat, bro, langsung ya kan, mampir beli telurnya, kita double. Maknyus. Atau bila perlu sekalian beli 2 porsi aja kali ya, nanggung amat ya kan, telur 2. Satu porsi tuh kalau nggak salah saya ingat 13 ribuan ya kayaknya, apa 12 ribu gitu. Nah nanti kita lihat lah sambil nyari ya, mudah-mudahan kita nyampe jam 11. Oh pasti masih ada lah, justru jam segitu tuh lagi rame-ramenya tuh. Oke, kita agak memutar sedikit untuk jalurnya, teman-teman, jadi nggak bisa langsung lurus gitu ya, karena di depan sini kayaknya dibuatkan searah. Nah seperti ini
untuk suasana malam di kota Probolinggo ya. Ini saya lupa apa udah pernah lewat malam atau belum, tapi kayaknya ini pertama kali deh saya lintas malam di kota Probolinggo teman-teman. 7:30 udah mulai sepi-sepi ya. Ini ada Ricis sebelah kanan, nggak begitu rame teman-teman. Masih area pabrik gula kali. Oh nggak, udah nggak ya. Tadi yang sebelah sana yang pabrik gula Wonolangan ya. Kayak ada tahu tok lagi, tahu tek bro, tahu telur. Masih jauh lagi. Makan di penginapan enak kali ya, iya nggak sih? Beli bungkus, masuk penginapan, check in ya kan. Ini udah kebayang nih kita mau ngapain nanti di penginapan nih. Nyampe penginapan, parkir ya kan, beres-beres, masuk, mas mau check in. Habis check in, ambil apa yang kita dapat, handuk dan segala macam ya kan, santai duduk dulu sambil makan tuh, enak tuh kayak gitu tuh ya kan. Habis itu tinggal tidur deh, apa mandi, sikat gigi, tidur. Wah bersih tuh, enak. Wes, gelap amat truknya, kasih lampu dong om. Ini sebelah kanan nih apa ya, oh Superindo. Sepi ya untuk Probolinggo malam ini. Apa ini bukan di pusat keramaiannya ya? Tapi tadi ada kayak mie gacoan ya, apa Wismi gitu. Oke, kita lewat dari sign kota Probolinggo teman-teman. Di pertigaan itu kalau kita mau ke Bromo itu belok kiri ya, belok kiri naik terus. Pokoknya ikut jalan itu terus saja, nanti sampai di Bromo ya. Begitu pula turun nanti sampai di sini juga ya, baru nanti teman-teman tinggal mau menentukan mau ke mana, apa masuk tol, apa mau ke Surabaya via jalur biasa, jalan biasa nih ya, tinggal pilih aja ya. Oke, pelan-pelan lagi ada apa? Kayaknya acara ya. Ini kota Probolinggo. Dari sini 96 kilo lagi masuk ke kota Surabaya. Habis ini Pasuruan dulu bro. Pasuruan dulu, Sidoarjo, baru Surabaya. Landai aja teman-teman untuk lalu lintas di sini, sepi-sepi. Lebih ramai tadi di sana ya, di Situbondo, dekat pom bensin apa tadi, Utama Raya. Di sana lebih, di sini udah sepi-sepi aja. Wih, ada kereta mau lewat. Sekarang ini jam 8.18 teman-teman. Kita lagi break dulu. Posisi ini di daerah Tongas ya, Tongas di Probolinggo. Kita kalau ke sana nanti ke arah Pasuruan ya. Jadi saya mampir di dalam beli-beli apa, minum manis-manis. Sekalian kita water break. Habis itu baru kita jalan lagi. Masih dari sini ke Surabaya itu Surabaya 84 kilo lagi ya. Itu jalannya sih lurus-lurus aja nih, jadi kayaknya kita bisa cover dengan cepat lah. Kalau jalan sekarang 10:30 baru nyampe ya. Kayaknya sih jam 11 sih. Ini saya sengaja berhenti di sini agak lama teman-teman, biar nanti di jalan kita nggak break lagi, langsung tembak nyampe Surabaya ya. Oke, bentar lagi istirahat, habis itu kita jalan. Udah dari pagi start jam 8 sampai jam 9. Ini udah mau 12 jam ya. Ini kayaknya hari ini sekitar 14 jam di perjalanan. Cerahnya dikecilin dikit biar irit baterai. Oke, kita jalan. Oh, pom bensinnya apa namanya, Indomaret nih di depan, pom bensin AKR persis. Ini pom bensin AKR masih ada RON 92 tuh, 12.000. Di Jakarta pom bensin yang swasta 92 habis ya, 95 habis. Pokoknya yang BBM-nya pada habis semua. Jadinya kita kalau mau ngisi ya Pertamina aja, karena pilihan yang swasta udah nggak ada lagi. Kecuali kalau diesel ya. Kalau diesel tuh ada tuh, tapi kalau yang bensin udah nggak ada. Lamongan 118. Oke, kita Surabaya bro, 84 kilo.
Oke, dari Tongas tadi kita sekarang masuk di daerah mana nih? Coba baca Indomaret alamat Ngoprak. Ngoprak atau Ngopak ya? Oh, Ngopak teman-teman. Ini pos polisi Ngopak. Sebelah kanan ada pasar Ngopak. Ini sepertinya udah masuk Pasuruan kayaknya. Ya, kalau tadi Tongas tuh masih Probolinggo. Tapi nggak tahu sih teman-teman. Koreksi kalau saya salah ya. Mohon maaf, harap maklum nih. Pertama udah malam, kedua bukan warlock ya, jadi kita pakai ilmu kira-kira aja. Karena udah mendekat ke Pasuruan, jadi kayaknya ini udah di Pasuruan ya. 71 kilo lagi ke Surabaya. Ini saya jalan 60 aja teman-teman, udah nggak lebih dari 60. Tapi kita stabil aja ya. Biar lebih cepat nyampe gitu. Kalau enggak naik turun malah repot sendiri, ntar malah makin lama ya, capek. Kita stabil 60 aja bro. Yoi, segini aja saya dari tadi santai. Banyak yang nyalip tapi habis itu ya di depan ketemu juga ya kan? Motor ini memang enak banget sih di cruising kecepatan segini 60 80. Tapak bannya lebar, terus feelnya enteng aja gitu, tarikannya enak ya, mungkin karena cc-nya lebih gede sedikit 125. Terus joknya lebar ya, duduknya asik. Cuman ya nggak tahu, saya ini antara memang udah pegel ya, atau memang posisi ergonomiknya yang bikin pegel. Ini masih dicari tahu sih. Kita coba pindah motor lain, apakah feelnya sama apa enggak. Kalau tetap pegel berarti ya memang dari kaki saya yang udah pegel, tapi kalau di motor lain enggak, berarti kayaknya sih model duduknya ya yang bikin. Tentunya ya beda orang, beda tinggi badan, beda dia punya tekukan kaki beda gitu, ergonomiknya beda, pasti mungkin nggak pegel ya gitu. Jadi case by case, beda-beda orang. Oke, kita kiri. Ini Taman Sarina. Nah, buat teman-teman yang di Pasuruan tahu ini ya posisi Taman Sarina di mana. Oke, ini kita lurus 62 kilo lagi masuk Surabaya, udah dekat bro. Akhirnya untuk jarak kita udah di bawah 80 tuh udah enak banget. Lihat itu kayak udah mau nyampe gitu ya. Kalau masih 180, waduh. Untuk di Pasuruan ini juga cari makan malam-malam nih banyak udah. Tapi jam segini udah pada mulai tutup juga sih, jam 9 ini sepi. Antar Surabaya aja deh sekalian. Daerah pertokannya sepi banget nih di sini nih. Saya nggak tahu ini nama daerahnya apa teman-teman. Jalan raya apa tadi? Masuk sampai di Pasuruan mengarah ke Bangil dan Sidoarjo terus sampai Surabaya. Ini untuk sepeda motor gigi ya, kemudian gigi yang bebek gitu ya. Terus kemudian yang kopling tuh masih primadona di sini. Kalau motor kopling tuh yang saya lihat banyak tuh Mega Pro ya, Mega Pro. Terus kemudian ada CB yang lama-lama, yang ya pokoknya dalamannya udah jadi Tiger lah ya. Terus ya Tiger itu sendiri juga ya. Banyak sudah motor-motor ini, tapi untuk Scorpio di sini nggak begitu kelihatan banyak. Yang saya ketemu Scorpio paling banyak itu di Sumatera Utara ya, di masuk-masuk Medan, Kisaran itu. Wah. Kayaknya memang klubnya yang paling rame di sana. Orang pada demen Scorpio, motor-motor Yamaha itu ya. Kalau di sini kebanyakan lebih suka Honda gitu. Dan pokoknya larinya pada kenceng-kenceng semua. Selain itu juga ya, pokoknya kalau kita mengarah masuk di Jawa Timur ataupun Jawa Tengah ya, tuh motor-motor lawas tuh yang masih terawat. Wah, saya akuin memang daerah Jawa Timur sama Jawa Tengah ini perawatan motornya bagus-bagus ya. Taat pajak ya kan, kalengnya udah pada putih semua. Terus ya itu kondisinya kinyis. Saya ketemu motor yang persis seperti Bisri ya, dia punya tahunnya, terus strippingnya, modelnya semua sama persis, tapi bodinya beda jauh. Bodinya punya mereka jauh lebih
kinclong bro, kayak baru keluar dari dealer. Asli memang beda sih. Istri kan memang tempur punya, ya kan, dipakai harian. Terus juga kadang-kadang juga nyucinya agak lama baru nyuci. Jadi mungkin dia punya body jadi kusam. Nggak apa-apa lah, nanti habis ini baru kita cari-cari bodinya yang perlu diganti, kita ganti. Yang bisa sekiranya poles atau ya terselamatkan lah, itu nanti kita poles saja, ya kan. Masih bisa pakai, kita pakai lagi. Set, masuk Pasuruan Bangil ini. Mobil nggak ada yang kecil bro. Ini pokoknya mengarah karena Surabaya ini kota pelabuhan ya, port ya, buat ekspor juga ada. Terus biasanya pengiriman ke arah timur teman-teman, kayak ke Ambon, Makassar, itu biasanya via Surabaya sini. Makanya banyak komoditi yang mau dikirim ke sana kan. Truk-truk semua pada mengarah ke Surabaya nih. Oke, ini depan kita kiri. Mana kirinya? Oh, ini depan nih. Nih, Bangil. Ada pos pantau sebelah kanan itu, pos polisi. Tuh, teman-teman lihat nih. Wow. Gandeng semua, bro. Kalau yang ke sini ya berarti pasti arah Bali sudah dia. Tapi kalau sebaliknya ya pasti langsung Surabaya. Jadi kalau lintas malam di sini harus hati-hati bener. Kalau Sumatera Utara kan malam-malam tuh biasanya bis-bis ya kan, mobil-mobil paket. Kalau di sini campuran, ada yang tanah, ada yang proyek. Waduh, untuk riding ke Bali kali ini teman-teman, kita ketemu malam itu pertama satu kali tuh yang ke Malang ya, satu kali. Ini yang kedua nih menuju Surabaya. Semoga ini dalam perjalanan pulang kita nggak ada ketemu malam lagi ya. Semoga seperti itu, karena saya paling menghindari sekali riding malam nih. Pertama, jarak pandang juga nggak terlalu bagus. Malam kita nggak kelihatan lubang. Ini jalan Bambi juga nggak kelihatan. Untung ada mobil rame. Kalau gelap-gelap, aduh, serem bro. Kedua ya nggak ada lihat view apa-apa. Ketiga ya udah kecapean juga karena udah dari pagi kan. Jadi malam, riding malam ini sebenarnya udah nggak terlalu nyaman lah. Tapi ya karena nanggung sekali, jadi kita langsung gas aja. Wah, ini lagi macet parah nih. Di map juga sampai merah. Hidung pakai cara gatal lagi. Aduh. Oke, sementara kita off-road dulu. Ini ban si Utop ini memang sangat didesain untuk aspal banget. Kalau si Bistri itu masih mending tuh, dia punya kembangan kan karena banyak ulirnya, jadi kalau begini enak. Kalau motor ini dia karena bunder banget, jadi kadang-kadang waduh kayak mau jatuh-jatuh, licin. Ini untuk macetnya agak nggak biasa sih. Kok bisa sampai macet begini ya? Oke, kita terpaksa ambil kanan bareng-bareng sama motor-motor lain juga di depan. Tutup helm dulu, debu ketiup-tiup bro. Wih, macet apaan, panjang banget, tengah malam pula. Kayaknya sih curiga saya pekerjaan jalan sih malam-malam gini biasanya. Soalnya tadi sebelumnya juga lagi banyak pekerjaan jalan di daerah sini, Pasuruan sini. Sementara masih lancar, kita motor-motor aman. Oh iya, ini ada pekerjaan jalan ini. Tuh, ada yang pegang stick ini. Oh iya bener, lagi aspal kayaknya. Oh, pas banget giliran kita yang lewat. Oke bro. Loh. Ini lagi di tengah jalan banget alat beratnya. Gempol lurus. Kita arah Gempol bro. Nah, ini kita putar di apa ini namanya? Bundaran di Bangil apa Gempol ini ya. Pokoknya kalau lurus itu Malang, kita ke kanan Gempol Sidoarjo ya. Apa Malang ya? Enggak, Surabaya aja deh. Kemarin di Malang. Surabaya kita bro. Nah, ini kita kiri Porong. Apa sana ya? Enggak, sini benar. Takutnya malam udah mulai agak ngantuk juga sini, salah pencet. Jadi ke Malang ke Surabaya.
nggak benar sih, 37 kilo lagi dari sini. Oke teman-teman, dari sini kita cepet-cepet aja ya, nanti kita sambung-sambung lagi pas sudah mau masuk kota Surabaya aja ya. Lanjut. Akhirnya teman-teman kita touchdown juga di kota Surabaya. Welcome teman-teman semua. Sekarang ini jam berapa nih? Nggak kelihatan. 10.06 ya. Kurang lebih kita riding untuk hari ini start tuh mungkin jam 9 kali ya. Ya sekitar jam 9-an. Kami jam 10. Jadi sekitar 13 jam di perjalanan plus istirahat plus juga pelayaran ya. Overall menyenangkan teman-teman, walaupun lama di jalan. Tapi untuk cuaca mantap sekali, jadi kita riding juga nggak repot, capek memang tapi menyenangkan ya. Kurang lebih untuk malam ini udah nggak ada kegiatan apa-apa lagi. Ini saya tinggal langsung menuju penginapan, dari sini 11 kilo lagi dan langsung istirahat aja. Paling ya dekat-dekat situ saya mau cari tahu telur dulu sih. Misi tahu telur dulu nih ya, biar tidurnya nyenyak. Buat teman-teman semua yang belum subscribe, pastikan teman-teman subscribe agar tidak ketinggalan untuk video berikut ya, yang pastinya kita akan gas terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Ini kita langsung gas bro. Di mulut udah berasa tahu telur ini sama petis. Widih. Gas. Buset tuh Indomaret pelangnya di bawah banget kayak gitu. Gede banget rasanya.